Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di acara Pokari Podcast with Kopri. Selamat malam semuanya, ada Intan nih yang bakal nemenin aktivitas kalian semua selama 15 menit ke depan. Tetap stay tune di Pokari Podcast with Kopri. Malam minggu kali ini saya ditemani oleh sahabat hebat dari Biro Kaderisasi Perempuan Hebat, pokoknya keren dah. Langsung aja kita sapa. Ayo, gimana nih? Halo Intan. Halo, perkenalan dulu dong. Perkenalan. Kenalkan, nama aku Hilya Aulia dari Biro Kaderisasi Pengurus Rayon Anahdo. Gimana nih Tan, mau ngobrolin apa? Kakak dari jurusan apa sama semester apa nih biar orang-orang tahu, oh ini namanya Hilya tuh yang mana nih? Hilya dari jurusan SKI Sejarah Kebudayaan Islam semester 5. Oke, baik. Jadi kita langsung kayak sharing-sharing aja ya. Udah santai aja pokoknya. Selama kakak di Rayon atau di Kopri, karena kakak perempuan juga ya, berarti kan kakak Kopri juga. Kakak itu apa sih yang menurut kakak menarik di Rayon atau di Kopri sendiri? Menurut aku sendiri ya, kalau di Kopri ya banyak pemahaman kayak lebih ke gender kayak gitu kan, sebagai perempuan ya mungkin banyak yang harus kita tahu, kita sebagai perempuan yang apa sih yang masalah-masalah seks yang sekiranya sekarang kan masih tabu. Jadi kita juga perlu tahu apa sebenarnya seks tuh gimana sih. Ada banyak orang yang kayak nggak mau banget ngebahas tentang seks kayak gitu tuh, kayak apaan sih yang dipikir mereka tuh seks ya paling obrolan-obrolan masalah-masalah kayak pornografi kayak gitu. Paham banget. Iya. Menurut kita kayak gitu nggak sih? Kadang malah ada orang yang mau ngomong payudara aja sampai kayak itu loh gitu. Jadi kayak hal yang pakai bahasa-bahasa kayak itu anunya. Jadi kenapa nggak langsung ngomong banget aja gitu. Iya, paham. Gitu. Itu kenapa ya bisa kayak gitu? Menurut kakak nih, dari lingkungan kakak dulu, dari lingkungan tempat tinggal kakak, kenapa bisa jadi tabu? Ya mungkin karena orang tuh anggapnya itu ya hal yang apa ya, kayak nggak tahu dipandangnya negatif atau apa kayak gitu tuh. Jadi pikirannya kayak kalau ngomongin hal-hal seks ya mereka tuh enggan duluan kayak gitu tuh. Orang yang jelek lah intinya. Iya, gitu kayak apa sih, punya pikiran kotor-kotor kayak tapi gitu. dari keluarga Kahilya nih, itu kalau masalah tentang kayak gitu ngetabuin atau kayak mewajarkan gitu kalau kita bahas-bahas kayak gitu? Mungkin kalau di keluarga ya sama tabunya. Cuma kan dari kita sendiri kayak kita juga tahu kayak gitu tuh, ya belajar sedikit-sedikit tentang seks ya nggak harus ditabuin kalau untuk sekarang kayak gitu. Mungkin kalau orang tua dulu kan ya mereka juga belum sepaham kayak kita kayak gitu tuh. Beda zaman ya. Beda zaman. Ngomong-ngomong tentang gender dan seks, mungkin ada cerita atau kayak ada teman yang atau pengalaman pribadi bisa, atau pengalaman teman kayak kenapa sih bisa jadi tabu atau kenapa mereka gak mau menyuarakan hal yang apa ya, yang mereka kejadian sesuatu, misalnya mereka kena catcalling, mereka malah diem aja. Bukan yang kayak apaan lo gitu, bukannya ketika dipanggil mamang-mamang kenapa dia diem aja, malah diem, malah takut, kenapa kita nggak berusaha bersuara gitu. Oh ya, masalah catcalling, gue dulu tuh pernah di rumah kayak ini ngomongnya lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa banget kan? Jadi gue tuh dulu di rumah pernah gitu tuh jalan sama ibu gua tuh, jalan ya biasa malam, padahal itu mama gua gitu tuh. Ada orang yang catcalling kayak sweet kayak gitu kan. Ya kita yang sebagai udah ngerti lah itu namanya catcalling juga termasuk pelecehan. Iya nggak sih? Iya, benar. Termasuk pelecehan. Pas di sweet gue udah lewat tuh dari orang-orang itu tuh. Gue balik lagi. Iya, paham. Gue balik lagi terus gue ngomong, "Mas tolong dong." Kayak gitu tuh namanya sama aja pelecehan seksual. Kita ngerasa nggak nyaman. Terus gue tuh langsung ditarik sama mama gue, kayaknya kata mama gue tuh kayak nggak usah diladenin. Mama gue tuh malah takut. Terus kata gue tuh ya enggak lah, nggak bisa, gue ngerasa nggak nyaman aja kayak gitu tuh. Jadi gue tuh ngerisi aja Tan kalau ada orang yang kayak gitu tuh, kayak gue tuh perlu ngomong. Kalau gue nggak nyaman ya gue ngomong. Iya, benar kayak gitu tuh.
kadang banyak banget gak sih yang postingan-postingan di official akun kayak gue di warung banyak cowok aja langsung muter balik gitu. Iya nggak Iya sih? betul. Iya karena ya mungkin karena gimana sih pandangan cowok tuh kayak kita tuh diliatin kayak gak biasa aja tuh nggak nyaman. Iya paham. Iya. Kadang kita juga masih ada hal sedikit kayak gitu ya. Cuman benar. berusaha lah ya intinya dari sekarang. Iya. Terus juga ada yang ini sih, kalau masalah seksual juga seks ya. Yang masalah relasi kuasa tuh kan. Iya. Gimana nih? Jadi ada Atau sebelum ke relasi kuasa, mungkin dari sahabat-sahabat ada yang belum tahu nih relasi kuasa itu maksudnya ya apa? relasi kuasa kan, relasi itu hubungan dari hubungan yang diantara hubungan mereka tuh ada yang berkuasa. Oke, gitu. paham. Jadi misal langsung ke pengalaman aja ya, pengalaman. Bisa. Jadi bukan aku sendiri, jadi aku tuh menyaksikan teman dekat, kita nggak perlu sebut nama ya di sini. Teman dekat, ya kita ya berteman, udah deket banget dari kedua pelaku dan si korban itu kita temen. Oh iya. Gitu. Nah di situ juga, jadi tuh ceritanya ada di kosan, ya kita main bareng. Akhirnya kita tuh sampai itu tuh kejadiannya malam. Gue di situ kita ketiduran rame-rame ketiduran. Nah si korban dan pelaku ini awalnya cuma tidur bareng deket-deketan kayak gitu kan. Awalnya gue mikirnya ya udah ini nggak bakal terjadi apa-apa karena kita tidur rame-rame kayak gitu kan. Gak mungkin lah ya ibaratnya. Iya, dan gue juga mikir temen gue ini baik, maksudnya polos lah, nggak mungkin ngelakuin itu. Paham. Dan si pelaku ya berarti si pelaku ini senior. Oke. Nah di situ adanya relasi kuasa, mungkin karena si pelaku ini merasa sebagai senior, jadi dia berhak buat ngelakuin apa aja ke si bawah ini nih. Iya, junior ini. Iya. Nah itu di situ relasi kuasanya. Gue nggak tahu maksudnya si cowok ini nih. Jadi si cowok ini tuh maksudnya apa gitu tuh? Berbuat itu tuh entah karena dia emang ada rasa atau karena nafsu, gue nggak tahu. Waktu itu gue juga tidur bersampingan kan, jadi gue tuh tidur bersampingan, posisi lampu mati. Iya. Posisi lampu mati, awalnya ya biasa kita main HP ketiduran, gue ketiduran, mereka berdua belum tidur. Gue sampingan sama si cewek itu. Iya. Ya otomatis gue kerasa dong dia diapa-apain gitu kan. Iya. Si cowok itu awalnya cuma megang-megang doang, megang rambut Oke, kepala, ya biasalah sentuhan dulu gitu kan. Sentuhan halus dulu kan. Terus gue lama-lama ngerasa ada yang aneh nih, kata gue takut di situ kan. Gue takut. Paham. Gue tuh kayak duh gue kudu gimana nih. Gue pura-pura tidur itu, gue pantau dulu akhirnya, coba nih si cowok ini bakal ngelakuin apa. Akhirnya awalnya si cewek ini berusaha ngehindar, gak taunya si cowok ini maksa lagi. Akhirnya si cewek itu gak berdaya. Kayak ya udah ya karena senior gitu ya. Iya, ibaratnya karena senior. Terus akhirnya ya dia melakukan itu ya kissing lah. Dia kissing di situ. Gue di situ tahu gue nggak bisa apa-apa kan, karena gue mau negor juga itu senior gue. Gitu. Paham. Gue juga di situ ngerasa relasi kuasa gue tuh beneran ya Allah, gue tuh kayak gue harus gimana, tertahan banget gitu ya. Jadi kita gue tuh sampai nangis, gue harus gimana, ini temen gue gitu tuh. Cuma ya gue akhirnya ya udahlah kata gue. Terus akhirnya gue tahan, tadinya gue nggak mau ngomong, udahlah gue simpen aja, gue pendem aja. Taunya ada temen gue yang ngebahas tentang relasi kuasa nih. Relasi kuasa tuh contohnya ini kata temen gue tuh. Terus kata gue, lah gue juga pernah ngerasain di situ, berarti. Terus kata temen gue, ya harusnya lo juga speak up katanya.
ya tapi ya gue juga tahu lu di posisi lu juga keder juga kayak gitu kan. Di posisi lu juga keder juga, ya gue juga ya Allah kata gue ini temen gue kayak gitu tuh. Iya paham Gue harus gimana kayak gitu. Makanya ya buat temen-temen yang ngerasa gimana ya entah itu ke senior, ke pacar, ke siapapun, kalian tuh harus bisa speak up gitu loh. Kalau lu gak mau disentuh ya lu bilang kayak gitu tuh. Ya entah itu ke pacar lu, ya misalnya lu gak mau nih disentuh sama pacar lu, ya lu ngomong gue gak suka nih hidup gue kayak giniin. Kecuali kalau lu emang pacar lu emang udah saling setuju gitu tuh. Iya kesepakatan bersama lah. Kesepakatan bersama. Kalau ini kan kalau cuma lihat karena dia senior, karena dia pacar, terus kita mau diapain tapi kita sendirinya nggak nyaman, ya harusnya lu juga ngomong kayak gitu tuh. Ya kalau bahasa orang pacaran ya mah kayak toxic relationship kayak gitu. Iya benar. Toxic. Ya sebenarnya di pertemanan juga ya kayak gitu tuh harus dihindari banget, apalagi kan kita lingkup organisasi kayak gitu tuh. Pasti ada yang get karena dia senior, karena dia ilmunya lebih tinggi dan dia punya kuasa buat ya gitu tuh. Jadi dia tertahan untuk ngungkapin rasa keresahan dia dan rasa ketakutannya. Bener. Jadi kayak ya Allah, gue juga ngerasa di situ tuh. Ya iya, gue juga di situ ngerasa salah. Kenapa gue nggak berani? Iya, kenapa nggak berani bangun? Harus negor langsung gue gitu. negor yang sadar gitu kan. Ya itu sih. Ya karena sebenarnya banyak banget sih masalah tentang kayak di organisasi kita nggak enak ke senior. Waktu zaman SMA juga aku ada pengalaman kayak gitu juga. Akhirnya yang kayak nggak aktif salah satunya mungkin gitu ya, karena terus abis itu nanti si senior ini yang mendalihkan kayak gue kan senior, lo kan nggak tahu apa-apa, lo kan lo kan cuma tahu ini aja, ya udah sih lo juga nikmatin. Kadang hal yang kayak gitu lo juga nikmatin, kenapa lo sekarang baru ini nggak, kenapa nggak pas awal gue nge-kiss lo, kenapa lo nggak ngeberontak gitu. Iya bener kan, kayak gitu tuh kayak diwajarin aja sama si cowoknya. Iya, terus abis itu temen-temennya kalau mungkin ya dari sisi temen kakak itu gak mau speak up juga, takut kayak ya lu lagi mau aja, lagi lu ngapain sih di situ, lu ngapain sih tidur juga di situ gitu kan, kenapa lampu dimatiin. Pasti semuanya mungkin dia udah takut duluan gue digituin, akhirnya ya udahlah gue diem aja karena gitu. Cewek juga takutnya saking aja lu nya mau. Nah gitu, lu nya aja mau, lu nya kegatolan gitu. Coba kalau lu nggak mancing, jadi cewek juga dibalikin kayak cewek juga serba salah kayak gitu tuh. Benar. Banyak banget soalnya Tan, ya kayak temen-temen gue juga banyak yang kayak awalnya gue kan orangnya bercandaan gue orangnya bercandaan dan orang-orang juga nganggapnya ya lagian sama Hilya doang kayak gitu tuh, yang biasa bercanda ya paling juga bercanda, tapi kan ada di mana sisi gue lagi nggak mau dibercandain. Iya nggak sih Tan, kayak jadi kesannya diremehin ya karena kita terlalu kayak ada available banget nih buat dibercandain orang. Sampai gue tuh pernah dibercandain sampai di hal bercanda yang kayak lu tuh udah gak wajar bercandanya. Dia tuh ngajak, ya ini mah gak perlu disebutin orangnya. Jadi gue sendiri sebagai korbannya diajak untuk ya melakukan itu kayak gitu. Gue di situ cuma ngomong, gila lu kata gue, gak nyangka banget lu ngajak gue kayak gitu kata gue. Jangan cuma gara-gara gue sering bercanda sama lu, terus ketika lu ngajak kayak gitu gue bakal mau gitu tuh. Jadi ya kayak karena kita udah sering bercanda, jadi kayak gitu tuh dianggap bercanda juga. Jadi solusinya nih kak, menurut kakak tips-tips biar dari diri kakak sendiri untuk teman-temannya dan untuk para senior laki-laki, baik laki-laki atau perempuan lah, karena kan pelecehan gak mandang gender juga ya. Kadang ada senior perempuan juga yang berani kan. Nah gitu. Gimana nih tipsnya? Ya buat dari temen-temen ya, buat ya harus berani speak up lah. Kalau emang nggak ngerasa sendiri yang ngerasa nggak nyaman ya ngomong. Terus juga untuk yang senior yang apa sih pikirannya gitu tuh harusnya juga lu tuh paham kayak gitu tuh. Itu harusnya ngajarin, bukan? Iya, bukan malah dijadiin malah dijadiin bahan buat lu ngeluapin nafsu lu gitu tuh. Kayak ya tolong dong, emang lu punya kuasa sebagai senior, tapi juga lu perlu tahu
bahwa senior lu juga junior lu perlu lu lindungin kayak gitu tuh, biar mereka juga, apalagi kan cewek, mereka juga perlu rasa yang aman dan nyaman kayak gitu tuh. Apalagi merasa kalau misalnya laki-laki ya, kita merasa kita kumpulan ada laki-laki nih enak nih, jadi kita nggak usah takut ada apa-apa. Gitu. Kadang kita ngerasa gitu kan. Iya benar-benar. Jadi ya untuk kalian yang cowok-cowok yang di circle dekat kita yang ya, brengsek ya tolong kalian tuh jangan dijadiin ini sebagai peluang besar lu buat lu mau nyetubuhin mereka kayak gitu tuh. Tolonglah saling jaga gitu kan. Benar. Dari teman-teman juga yang sebagai perempuannya ya, lu harus berani ngomong kalau lu emang nggak nyaman. Sekali lagi ya, sekiranya kalau lu nggak nyaman ya lu ngomong kayak gitu tuh. Gak usah takut. Gitu. Oke, kan. Terima kasih ya sahabat Hilya. Sama-sama, sahabat Intan, hebat banget juga nih. Aduh, udah berani speak up, udah berani akhirnya berani speak up setelah sekian lama. Iya bener, soalnya udah berkali-kali Tan kayak gitu. Jadi buat kalian juga jangan lupa tips dan pesan dari sahabat Hilya ini, jangan lupa speak up karena kunci dari semuanya ya kamu harus speak up. Emang orang-orang tuh bisa baca pikiran lo, bisa baca masalah lo, tiba-tiba lo pergi ngilang gitu aja kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba bad atau apa. Jadi butuh kita itu cerita juga, kalian juga butuh cerita karena masalah kalian bisa jadi kita punya solusinya gitu. Atau enggak kalian juga bisa ada, kalau nggak salah di kayak badan perempuan gitu ada ininya ya, call-nya gitu kayak ada apanya sih namanya. Jadi kalau kalian ada masalah apa tapi nggak mau ada nama, bisa no name, bisa kalian kirim di mana, akhirnya nanti dari sananya bisa negur ke sininya tanpa pakai nama kalian gitu. Oke, sekian dari saya dan sahabat Hilya. Terima kasih sekali lagi sama-sama Intan. Sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalamannya walaupun bukan pengalaman pribadi. Terima kasih pokoknya, dan terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di Pokari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.